Gue bilang juga apa? Jumpa lagi 30 November 2022. Saya mau tegaskan lagi untuk video saya 5 bulan yang lalu, pada bulan Juni 2022. Nah, di video itu sayalah yang pertama kali di Indonesia yang memberitahu kepada Anda semua, masyarakat Indonesia, investor awam, investor pemula, bahkan yang sudah kawakan tetapi masih terpercaya dengan narasi-narasi, dengan fantasi-fantasi, dengan iming-iming secebol rindukan bulan di saham GoTo, Gojek, Tokopedia. Saham GoTo ini sedang on the way. Ya, seperti saya katakan dari dulu bahwa tukang ojeknya lagi on the way ke tujuannya, yaitu di Jalan Gocap Abadi Raya 50. Artinya saham GoTo ini akan menuju ke harga gocap, harga 50 selama-lamanya. Amin. Kenapa bisa begitu? Iya, memang harus begitu. Karena saham GoTo ini adalah perusahaan aplikasi yang sejak berdiri sampai detik ini laporan keuangannya merah, rugi bersih, meluluh ruginya, ya puluhan triliun lagi. Dan itu sudah dikasih tahu sama manajemennya pada saat mau IPO, pada saat mau go public, sudah diberitahu di dalam prospektusnya bahwa perusahaan tidak menjamin membukukan laba di masa-masa yang akan datang. Begitu bunyinya. Tetapi investor Indonesia, masyarakat Indonesia begitu luar biasa bertipe gambling, judi. Sudah katakan tidak menjamin perusahaan bisa menghasilkan laba di masa-masa mendatang, dan sudah data yang sudah dikasih tahu, diperlihatkan rugi melulu, rugi bersih setiap tahun, tetapi masih aja mau membeli saham. Berarti resiko ditanggung penumpang. Anda sendiri yang menanggung resikonya. Karena Anda terlalu berimajinasi. Anda terlalu berfantasi. Anda terlalu yakin bahwa bisnis teknologi kayak begini akan bertahan terus dan akan maju di kemudian hari. Cara bisnis akan berubah seperti yang Anda katakan itu. Dan mereka membakar-bakar duit ini, ada juga seorang pintar mengatakan bahwa itulah bisnis modern zaman sekarang. Itu memang saatnya bakar-bakar duit, itu adalah bisnis zaman terkini, katanya begitu. Nah, padahal bisnis yang tidak masuk di akal sama sekali, tidak masuk logika. Ya. Harganya kalau dia tidak bakar-bakar duit, bisnis seperti gini, maka tidak punya pelanggan tetap setia. Pada saat dia sudah berhenti itu promo cashback, ya, bakar duit itu, maka pelanggan yang katanya mau setia itu jadi berubah, pindah ke kompetitornya, ke lain hati yang lagi bakar-bakar duit. Nah, nanti di lain hatinya sudah tidak bakar-bakar duit, dia bakar-bakar duit, pindah lagi. Begitu saja permainannya akan berjalan begitu terus setiap tahun, selama-lamanya begitu. Jadi Anda harus bakar-bakar duit. Tidak bakar duit, saya tidak tertarik dengan berbelanja di tempat Anda seperti itu. Jadi nanti perusahaan ini selalu mengambil uang investor yang ditanamkan untuk dipakai untuk dibakar-bakar terus. Dan laporan keuangan yang nanti dipublish itu adalah minus terus tiap tahunnya. Seperti ini. Nah, bisnis ini tidak akan bisa bertahan nanti. Makanya saya mengatakan bahwa ini akan menuju ke harga 50 adalah setelah fundamental ekonomi berubah. Di saat fundamental ekonomi yang suku bunganya rendah, maka bisnis inilah bertumbuh. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bisnis model begini dan sektor teknologi itu akan bertumbuh. Tetapi setelah berbalik fundamentalnya, maka bisnis ini akan tenggelam. Kita lihat sejarah bahwa bisnis seperti ini, bisnis teknologi seperti ini, itu seumur jagung. Ya, tidak bisa bertahan lama karena penuh dengan modal, ya, dibutuhkan modal yang besar, dan juga bisnis seperti ini banyak sekali pesaingnya. Ya, mereka selalu memperebutkan kue yang itu saja, diperebutkan oleh banyak orang, dan syarat inovasi. Siapa yang tidak bisa berinovasi maka ditenggelam, akan kalah bersaing. Kita bisa lihat dari zamannya merek seperti Motorola, Ericsson, Sony Ericsson, Nokia, ya begitu populer, tenggelam juga. BlackBerry muncul, tenggelam juga. Samsung tenggelam, iPhone, dan sebentar lagi model-model seperti gini akan tenggelam lagi. Tunggu waktunya saja di saat kondisi resesi panjang.
ya, kondisi ekonomi gelap, suram, maka bisnis seperti ini akan tenggelam. Sedangkan investor-investor bignya itu sudah punya status exiting investor, sudah keluar exiting investornya. Mereka sudah meraup duit yang besar, sudah keluar dan say goodbye, tinggal mencari investor kedua. Investor kedua ini pasti tidak punya duit di saat kondisi kekeringan likuiditas ini. Maka harga saham ini akan bertahan lama di harga gocap. Makanya saya selalu katakan gocap abadi. Mumpung hari ini saya peringatkan kepada Anda semua, harganya masih 150. Ini hanya sebuah edukasi dan sebuah saran. Semua keputusan di tangan Anda, mau percaya atau tidak urusan Anda. Yang penting saya berdasarkan pengalaman saya sudah kasih tahu kepada Anda, mumpung ada nilainya. Jangan sampai setelah 50 baru Anda cut loss beramai-ramai. Atau jangan di harga 50 Anda beli lagi. Ya paling tinggi harga 60 turun lagi begitu. Nah kalau Anda mau beli di harga 50, monggo silakan. Tetapi yang sudah beli terlanjur di harga IPO sampai dengan sekarang, ya pilihan di tangan Anda. Mumpung ada nilainya. Itu aja. Keputusan di tangan Anda. Saya cuma memberi Anda pertimbangan di sini. Oke? Berdasarkan pengalaman bahwa fundamental sudah berubah, harga model saham-saham sektor teknologi, jangankan ini GoTo, yang gede-gede aja Amazon, ya, Meta platform yang sudah kepala pusing dimaksa kebek, cuma 38 pengguna, ya, di dunia maya-maya dia yang metaverse itu. Terus Tesla Motor Company, ya, apalagi yang mau naik ke bulan. Pokoknya bisnis-bisnis teknologi ini akan ambruk, akan jatuh dalam sebelum Nasdaq, indeks harga saham Nasdaq aja belum ke 5.000 aja sudah pusing keliling mereka, sudah harga sahamnya sudah anjlok-anjlok, apalagi bursa saham Nasdaq jatuh ke level 5.000. Nah, walaupun kondisi sekarang aja lihat indeks harga saham kita 7.000, GoTo turun-turun terus. Investor sudah kekeringan duit, ya, sudah keluar. Nah, harga saham GoTo ini waktu IPO kan sudah dikasih tahu dan mereka sudah membuat itu harga sahamnya menjadi nominalnya Rp1 supaya jumlah saham yang beredar banyak, supaya mereka bisa melipat gandakan, memarkup, bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Investor yang pertama yang tadi saya sebutkan itu Alibaba, Facebook, Google, KKR, SoftBank, Tencent, Warburg, Sequoia India, Grup Astra dan Telkomsel itu. Ini data dari publik yang saya beritahu kepada Anda semuanya. Mereka sudah exiting investor, ya. Mereka bayangkan dari nominal Rp1 bikin saham jadi besar, jumlah saham yang beredar banyak di Bursa Efek Indonesia dan menjadi rekor di Bursa Indonesia. Ada yang tercatat sekitar 1.200 triliun lembar saham, luar biasa. Jadi punya kapitalisasi yang sudah hampir 400 triliun, terbesar di Indonesia, sangat luar biasa. Ini GoTo luar biasa banget, ya, membuat investor-investor awam itu tertarik, emosionalnya mereka make untuk beli saham ini tanpa nalar. Akhirnya sekarang harga sahamnya merana turun, bisa ratap tangis air mata darah. Kalau bertahan di harga gocap itu 50, 1 tahun aja, waduh, yang pas-pasan itu udah pada pusing. Apalagi bertahan bertahun-tahun di harga 50. Investor-investor asing, investor gede aja sudah mulai keluar. Makanya harga saham jatuh ini karena sudah mulai keluar pelan-pelan. Apalagi Anda yang investor pas-pasan, mohon didengar ini. Tapi terserah Anda, semua pilihan di tangan Anda. Saya hanya memberi Anda pertimbangan. Oke? Exiting investor itu sudah keluar. Mereka sudah cuan banyak. Bayangin aja, harga dari nominal 1 di IPO 400, luar biasa. Jadi misalnya kalau jadi capital gain yang dikasih ke investor, exiting investor itu sudah sangat besar sekali. Sudah, walaupun duitnya dibakar-bakar nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah cuan di sini. Ya, mereka bercuan berkali-kali lipat. Misalnya aja, saya ikut seperti mereka, saya masuk 1 juta aja, berarti setelah go public IPO saya bisa mendapatkan 316 juta, sekitar itu. Kita pukul paling rendah aja, bisa dapat 300 jutaan. Kalau saya masuk investasi 10 juta, uang saya bisa menjadi 3 miliar setelah IPO. Kan luar biasa besar. Mereka sudah tralala untung. Nah, Anda yang membeli sahamnya nangis air mata darah ke gocap. Ya, seperti itulah yang terjadi. Dan yang luar biasa di sini adalah yang mereka IPO itu masih sedikit sekali dari jumlah saham yang beredar, hanya 4,35% saja yang mereka IPO.
Terus mereka sudah mengatakan bahwa setiap tahun mereka selama 10 tahun ini akan melakukan right issue. Sekitar 1,5% dari jumlah saham yang beredar. Luar biasa dana yang akan diraup kembali lagi. Untuk apa? Untuk program mereka bakar-bakar duit. Yang bayar gaji karyawan yang tinggi-tinggi itu sampai sekarang ini mereka sudah, berita yang keluar sudah 1.300 karyawan yang di PHK karena membengkaknya pos-pos belanja anggarannya untuk gaji karyawan, belum lagi bakar-bakar duit lagi, butuh dana yang cukup besar, bertahun-tahun begitu saja yang mereka lakukan. Bakar duit, bakar duit, bakar duit, tidak bakar duit, tidak ada yang belanja, bakar duit, dan hasil laporan keuangan rugi, rugi melulu. Nah, model-model bisnis kayak begini, apa yang bisa Anda harapkan? Harga sahamnya naik. Ini sesuatu yang dunia kebalik, Anda sudah berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Yang wajar-wajar, yang rasional saja berpikir, hal model begini tidak ada dalam teori ekonomi seperti kayak begini. Perusahaan rugi, tetapi harga saham naik. Logikanya di mana? Ya, itu Anda hanya terbangun narasi, terbangun imajinasi, fantasi. Orang-orang yang menginginkan harganya naik, dia jual, Anda membeli di harga pucuk selama-lamanya. Dan harganya gocap selama-lamanya. Anda meratap itu, tangis itu, akhirnya Anda nggak kuat, Anda jual di harga gocap. Itulah yang terjadi nanti. Inilah sama seperti fenomena kripto-kripto seperti Bitcoin seperti ini. Mimpi harga 1 juta US dollar, mimpi harga 1 miliar rupiah, harga saham Bitcoin itu, harga Bitcoin itu ternyata harganya akan menuju nol di era suku bunga tinggi ini. Kondisi ini akan terjadi, ini fundamental yang sudah berubah, men. Percayalah, saya sudah berpengalaman di hal ini. Tetapi kalau Anda tidak percaya, urusan Anda. Saya hanya memberi Anda pembelajaran di sini. Ya, jangan sampai Anda rugi. Ya. Nah, inilah yang saya katakan, jangan salah langkah. Ya, keputusan harus segera sebelum ini terjadi, gocap abadi. Ya, karena ini bukan terjadi hanya di perusahaan teknologi di Indonesia, ini semua di seluruh dunia. Ini kondisi makin gawat, rupiah kita itu makin melemah terus. Ya, suku bunga itu akan naiknya terus. Dan diprediksi Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga 6%. Jika suku bunga makin tinggi, animo belanja itu berkurang. Anda harus cashback lagi, bakar-bakar duit lagi. Anda butuh dana lagi dari investor. Laporan keuangan Anda rugi terus. Kasihan, investor Anda suruh right issue. Investor retail tidak akan beli. Harus ada investor kakap yang standby beli. Tetapi mereka kakap itu juga tidak punya duit. Mereka juga ada kekeringan likuiditas. Jadi kedepannya harga saham ini susah mau bangkit lagi. Kalau sudah digocap itu paling tinggi 100, turun lagi ke gocap. Begitu terus selama-lamanya. Mau Anda bertahan seperti itu selama-lamanya? Berpikirlah secara logika. Itulah yang jangan terlalu percaya influencer yang sesat. Ke 500 lah, ke 800. Kapan? Bisa tahun 2030. Mau Anda bertahan sampai 2030? Bisnis ini juga sudah tidak bisa bertahan. Banyak saingan yang masuk dan teknologi itu berubah terus, inovasi terus. Apa mungkin ini bertahan? Jika investor big sudah keluar, itu selama tinggal, bisnis ini tidak akan bertumbuh lagi. Itu pemahaman saya. Tidak perlu percaya apa yang saya omongkan. Saya hanya bicara sesuai apa yang saya tahu. Gitu. Karena kondisi ini sudah berubah. Perlu Anda tahu bahwa fundamentalnya sudah berubah. Sudah menuju ke masa-masa sulit, masa-masa suram, masa-masa gelap bisnis di seluruh dunia. Kebangkrutan akan terjadi di seluruh dunia. Kita bicara di Indonesia aja, pemerintah tahun depan akan menaikkan UMP. UMP naik di saat kondisi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sepi order. Dari luar negeri mereka tidak dapat order, maka bisnis-bisnis seperti tekstil, persepatuan, dan lain-lain segala macam, garment itu akan PHK. Bagaimana mereka tidak dapat order sedangkan gaji dinaikkan? Itu membuat kos yang besar sedangkan pemasukan tidak ada. Logika ini benar-benar akan membuat sangat sulit bisnis di masa-masa depan. Bisnis yang bisa bertumbuh di Indonesia hanya bisnisnya orientasi ekspor yang sekarang lagi jalan, batu bara dan lain-lain. Tetapi bisnis di luar itu susah, kecenderungan untuk bangkrut. Mereka mau bertahan, sepi order, sedangkan kosnya tinggi, gajinya udah naik. Memang mereka mau nombok-nombok terus bertahun-tahun seperti itu. Logika apa? Terpaksa ada milih tutup atau bagaimana cara solusinya? Rugi terus akan dialami perusahaan. Semakin banyak yang PHK,
rugi, maka daya beli belanja itu makin menurun, makin susah juga bisnis-bisnis online seperti ini. Itu logika yang akan terjadi. Jadi yang saya katakan ini berdasarkan benar-benar fundamental logikanya. Jadi Anda berpikirlah, kondisi akan makin gawat. Sudah gawat, pemerintah naikin lagi UMP, tambah membuat susah itu dunia usaha. Nah, solusinya adalah Anda cepat-cepat, ini US dollar ini bakal naik terus. Sekarang memang lagi kondisi memang diintervensi terus, tapi pada satu titik akan jebol ini. Akan jadi level 18.000 itu pasti, yang seperti selalu dari tahun lalu saya katakan itu. Ya, investasi di sini tidak ada yang bisa melawan ini, dan kalau ketidakpastian ekonomi terjadi di Indonesia, inflasi tinggi, banyak usaha yang bangkrut, pasti mereka akan menyimpan uang ke logam mulia emas. Maka itu logam mulia emas Antam juga akan naik. Itu pasti untuk jangka panjangnya. Tetapi yang lebih cepat itu adalah US dollar. Karena investor besar itu mencari aman. Mereka akan lari semuanya, bawa dana mereka ke surat utang Amerika Serikat. Karena dengan kondisi suku bunga yang kecil saja, walaupun cuma 4,5% atau 5% saja, mereka sudah mendapat keuntungan yang sangat luar biasa besar daripada mereka gambling, berusaha. Orang berbisnis itu, silakan Anda mau berbisnis, supaya Anda tahu bahwa kita ibaratkan kasih logika aja. Anda berada di dalam satu kolam. Kolam bisnis itu, dalam satu kolam itu ada 100 orang yang mancing ikan, dan jumlah ikan karena kondisi kekeringan likuiditas ini, uang suku bunga naik, orang banyak simpan uang ke bank, jadi uang yang beredar. Artinya ikan yang berada dalam kolam itu, Anda semua ada 100 orang yang berbisnis mancing ikan, sedangkan ikan yang ada dalam kolam itu jumlahnya cuma 100. Jadi apa? Kemungkinan masing-masing dapat 1, tapi bisa kemungkinan 1 orang dapat 2, Anda tidak bisa mendapatkan ikan lele di dalam kolam itu logikanya. Tetapi kalau suku bunga sudah turun, di pasar dibanjiri dengan duit, likuiditasnya banyak, yang mancing ada 100, ikannya di dalam kolam itu 1000, Anda bisa mendapatkan banyak sekali ikan berlimpah. Tetapi itulah logikanya. Anda mau bisnis silakan, tapi Anda perlu tahu bahwa ikan sudah sedikit, uang itu sudah sedikit. Jadi kemungkinan Anda bisa dapat, bisa juga Anda tidak dapat. Walaupun Anda dapat pun juga pas-pasan, karena sudah sangat-sangat kering di pasar. Ingat itu, logika ini, dasar ini harus Anda ngerti. Silakan saja Anda mau bisnis. Makanya saya katakan bahwa bisnis akan susah karena itu. Lebih bagus adalah logikanya adalah Anda investasi Anda trading di futures market. Karena futures market itu adalah kondisi di mana kondisi baik dan buruk pun Anda tetap menikmati profit. Anda bisa punya peluang cash profit. Kondisi ekonomi baik, Anda dapat profit. Kondisi ekonomi turun, Anda dapat profit. Dua arah Anda dapat profit. Di mana saja. Nah, sekarang kalau kondisinya di luar sana memburuk, kondisi naik, kondisi menurun, Anda dapat profit di futures. Di luar tidak bisa, Anda di sini di futures market. Ya, kalau Anda tidak mengerti, tidak jelas, daripada Anda bingung, kok bisa begitu seperti yang Anda bicarakan, kok aneh ya, kok bisa begini, ya sudah Anda email saya. Saya sudah sediakan email di bawah ini. Email saya jelasin lebih detail secara pribadi supaya Anda paham. Lebih panjang lebar, bisa 2 jam, 3 jam. Kalau Anda nggak ngerti, saya jelasin lagi lebih detail lagi. Tapi kalau di video ini pasti Anda tidak paham. Makanya saya sediakan email. Tanyalah di email, jangan komentar yang enggak kalau tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, jangan komentar yang bukan-bukan. Ya, itu Anda salah alamat di sini. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti ya di email ini. Dan bagi Anda yang sudah trading di futures market, tetapi di perusahaan-perusahaan yang kagak jelas, broker-broker yang tidak ada izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau tidak ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau tidak apa saja yang tidak mengikuti standar SOP dari pemerintah, itu berarti perusahaan kagak jelas. Perusahaan gelap yang tujuannya adalah mau scam Anda ke depannya. Karena saya bisa bicara begitu ya, karena saya sudah dari tahun 1998 sampai detik ini. Itu dunia saya. Pengalaman saya berkali-kali melihat ini. Dari dulu sampai detik ini tidak ada perubahan. Tidak ada hal baru dalam dunia ini. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Sejarah itu akan berulang terus. Seperti itu saja. Kalau dulu masih offline,
sekarang sudah online, tetapi cara penipuan itu sama saja. Ya. Semoga Anda paham dengan apa yang saya bicarakan singkat ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan sebarkan kepada orang lain juga supaya mereka dapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Dan satu lagi ingat, Anda perlu dukung channel ini, Anda subscribe channel YouTube ini ya, dan tekan loncengnya untuk notifikasi. Sukses untuk Anda.